Kembali di iNews Pagi, pemirsa 4 pengendara terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil rapid test antigen di posko rest area kilometer 19 Jakarta Cikampek yang dibuka di Telantas Polda Metro Jaya. Posko rapid test antigen gratis yang dibuka di rest area kilometer 19 Jakarta Cikampek dimanfaatkan warga yang akan berlibur keluar kota. 4 pengendara terkonfirmasi positif COVID-19. Para pengendara yang hasil rapid test antigennya positif dilarang melanjutkan perjalanan dan wajib jalani isolasi mandiri di rumah. Posko tes COVID-19 gratis ini dibuka hingga kemarin. Ya, pemirsa, sebanyak 478 kendaraan diminta putar arah kembali ke Jakarta karena melanggar aturan ganjil genap di Bogor, Jawa Barat. Pelanggar dikenai sanksi denda dan kerja sosial. .478 pelanggaran tercatat dalam pembatasan mobilitas masyarakat Kota Bogor sejak pagi hari. Seluruh pelanggar diminta putar balik ke arah Jakarta. Wali Kota Bogor meninjau pos penyekatan ganjil genap di gerbang tol exit Bogor. Ia pun ikut memeriksa pengendara yang melanggar. Bima Arya mengatakan jumlah pelanggar yang turun cukup signifikan. Minggu ini angkanya lebih bagus lagi. Jadi dibanding minggu lalu dari Jumat ke Sabtu, pengurangan kendaraannya itu sekitar 9.000. Angka yang cukup signifikan begitu ya. Ya memang masih ada yang diputar balikan begitu. Ya, tapi secara umum lebih bagus dari minggu lalu. Padahal ini kan long weekend juga. Sanksi bagi pelanggar sebesar Rp150 hingga Rp250.000 atau kerja sosial. Pemberlakuan ganjil genap ke Kota Bogor ini untuk menekan penyebaran COVID-19. Dari Bogor, Jawa Barat, Ricky Iskandar Abdul Roshid, Seprio, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim pemburu pelanggar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, Polresta Bogor Kota menangkap 3 dari 12 pengendara motor gede yang viral melanggar aturan ganjil genap di Bogor. Ketiganya dikenakan denda tertinggi karena melanggar protokol kesehatan. Inilah 3 pengendara motor gede yang melanggar aturan ganjil genap di Kota Bogor kemarin. Ketiganya tiba di Balai Kota Bogor guna menjalani sidang tindak pidana ringan Sabtu siang. Ketiga pengendara masing-masing Harfadi, Ferul Rohman, dan Tanu. Ketiganya dinyatakan bersalah dengan denda maksimal Rp250.000 karena melanggar protokol kesehatan. Wali Kota Bogor menegaskan tidak ada tawar-menawar dalam aturan ganjil genap sehingga semua orang harus mentaati peraturan. Dan saya kira ini pembelajaran untuk semua agar mentaati aturan. Kira-kira begitu. Jadi tadi juga sudah diproses ya, dikenakan denda maksimal sesuai dengan aturan gitu. Nah, sudah diselesaikan juga. Dan saya kira ini pesan untuk semua bahwa kami tidak pandang bulu. Sekali lagi, ini bukan penindakan lalu lintas, ini adalah penindakan terkait dengan protokol kesehatan berdasarkan peraturan wali kota. Nah, sehingga setelah kami bawa ke Polres dan kami serahkan kepada Satgas COVID-19 Kota Bogor untuk dilakukan penindakan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sementara itu, salah satu pengendara motor gede Harfadi meminta maaf kepada masyarakat karena telah melanggar aturan protokol kesehatan. Kami mohon maaf dan kami sebagai warga negara yang patuh hukum dan juga sama ya kedudukannya di mata hukum semuanya, kami sudah menjalankan sanksi yang diterapkan oleh pemerintah Kota Bogor. Kami sudah bayar sanksi dan ini jadi pembelajaran buat kami semua. Seperti tadi juga disampaikan, memang sejak ya tindakan ini karena memang kami tidak tahu gitu ya, tidak tahu ada pemberlakuan itu dan kami sudah diberitahu dan sekali lagi kami mohon maaf sama pengendara motor besar di Indonesia. Sebelumnya beredar video dan foto rombongan motor gede yang dikawal oleh polisi melintas begitu saja di kawasan Kota Bogor dan jalur puncak tanpa mengindahkan aturan penerapan ganjil genap dan protokol kesehatan. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan.
Sebuah bajai menerobos dan melawan arus jalan tol Jor Cakung, Jakarta. Pengemudi bajai kemudian dihentikan dan ditilang karena melanggar aturan dan membahayakan pengendara lain. Sebuah video amatir merekam sebuah bajai menerobos bahkan melawan arus di ruas tol Jor Cakung, Jakarta. Bajai ini melaju dari arah Bekasi menuju Tanjung Priuk. Polisi pun memberhentikan bajai yang nekat masuk tol di kilometer 54. Diketahui pengemudi bajai bernama Waridin ini masuk ke tol melalui jalan menghubung Kalimalang, Bekasi. Polisi mengatakan pengemudi bajai tak tahu arah dan tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Polisi pun menilang supir bajai ini. Peristiwa yang terjadi pada 10 Februari lalu ini sangat membahayakan dan tidak hanya untuk pengemudi bajai, tetapi pengendara lainnya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, usai diguyur hujan deras, jalan provinsi Brebes Tegal amblas dengan diameter 2 meter hingga menyebabkan arus lalu lintas terputus. Selain di Brebes, pemirsa, jalur menuju tempat wisata Guci juga ambles hingga kedalaman 30 cm. Lubang berdiameter 2 meter ini terjadi di Jalan Provinsi Brebes Tegal, Jawa Tengah. Pihak BPBD Brebes menyatakan jalan yang ambles adalah gorong-gorong Kali Pedes yang tak kuat menahan gerusan air sungai. Akibatnya, jalan di atasnya ikut terkikis dan berlubang. Selain itu, jalan yang menghubungkan Kecamatan Bumi Jawa Tegal dan Kecamatan Sirampok, Brebes Jawa Tengah tertimbun longsor. Material longsor berupa batuan besar mempersulit evakuasi yang hanya mengerahkan satu alat berat. Akibatnya, seluruh kendaraan dialihkan melalui ruas Sirampok Tojong, Kabupaten Brebes. Jalan ambles juga nyaris memutus jalur menuju objek wisata Guci, Kabupaten Tegal. Warga pun membantu kendaraan yang melintas di ruas Jalan Raya Kalibakung, Bojong yang ambles dengan kedalaman 30 hingga 50 cm. Antrean kendaraan mengular karena pada akhir pekan objek wisata Guci banyak dikunjungi wisatawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ruas jalan lintas Sumatera di lintas Lahat Pagar Alam Sumatera Selatan longsor akibat guyuran hujan. Jalan yang berada di tepi jurang amblas hingga 15 meter. Jalan lintas Sumatera penghubung Lahat dan Pagar Alam di Desa Lubuk Sepang, Lahat ambles usai hujan lebat. Dengan kedalaman lebih dari 5 meter dan panjang 15 meter, membuat jalur ini hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Sementara kendaraan roda 4 dialihkan ke jalur tinggi ARI dan kendaraan tonase besar lumpuh total. Pemda Lahat akan membuka jalur baru dengan memangkas bukit di sisi jalur yang tidak terkena longsor. Mereka memastikan jalan ini akan segera normal untuk kendaraan roda 4 ukuran kecil pada Senin besok. Saat ini mungkin kita akan memapas bukit yang ada di sebelah, karena kita lagi menunggu dari PLN untuk mengadakan pemindahan pada tiang listrik. Jadi biar mobil-mobil untuk kendaraan R4 dan R2 yang tonase di bawah 10 ton bisa melewati jalan tersebut. Akibat amblesnya jalan, 7 kecamatan terisolir dan harus melalui jalur yang lebih jauh. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Bala Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, proses evakuasi seorang nenek korban banjir di Pekalongan, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Saat dievakuasi, sang nenek dalam kondisi sakit dan rumahnya terendam 1,5 meter.
Seorang nenek dan anaknya di Desa Karangjompo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dievakuasi dari rumahnya yang terendam banjir setinggi 1,5 meter. Nenek berusia 86 tahun ini dalam kondisi sakit sehingga hanya bisa terbaring di rumah meski banjir telah terjadi sepekan terakhir. Kondisi rumah sudah lapuk dan nyaris ambruk, menyulitkan proses evakuasi. Nenek dan anak angkatnya pun dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Keraton Pekalongan. Yang sudah sepuh berusia 83 tahun, yang memang sudah hampir 1 bulan ini rumahnya terendam banjir setinggi 1 meter 60 cm. Ibu tersebut saat ini menderita tidak bisa melihat, kemudian muntah-muntah dan sakit kepala. Dan bersamaan dengan itu ibu tersebut memiliki anak angkat yang juga mengalami gangguan jiwa. Nah, dengan melihat hal tersebut kami dari Kodim 0710 Pekalongan mengevakuasi kedua warga tersebut ke Rumah Sakit Keraton. Tingginya banjir membuat penyaluran bantuan terhambat. 4.000 warga mengungsi akibat banjir di Pekalongan yang telah terjadi sepekan lebih. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Warga korban banjir di Pamanukan, Subang, Jawa Barat masih bertahan di pengungsian. Mereka mengaku bingung karena tempat tinggal mereka rusak parah akibat banjir. Inilah deretan rumah warga di bantaran kali yang rusak akibat banjir di Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Sebagian warga masih berupaya mengais sisa harta benda mereka yang masih bisa diselamatkan. Sementara suasana permukiman warga juga tampak hancur dan kotor. Sejumlah korban banjir ini terpaksa mengungsi di kolong jalur Pantura Pamanukan yang jauh dari kondisi layak. Warga terpaksa bertahan di pengungsian karena bingung rumah beserta harta benda mereka rusak akibat banjir. Saya rumahnya habis, kena banjir, hanyut, habis semua, iya, semua habis, barang-barang nggak ketulungin, rumahnya semua habis. Dalam kunjungannya ke posko pengungsi banjir, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan banjir yang melanda Kabupaten Subang ini diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Untuk itu, Wapres mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengambil peran dalam pencegahan kerusakan lingkungan. Pada kita, karena itu memang harus dicegah itu, termasuk tadi yang melakukan penambangan liar, pembabatan. Sebab kalau tidak, yang menderita bukan hanya dia, bahkan masyarakat seluruh kerugian bangsa dan negara ini. Karena itu harus kita cegah dengan berbagai dan melakukan rehabilitasi, perbaikan, tapi juga melakukan pencegahan supaya tidak rusak semua. Korban banjir Pamanukan berharap pemerintah memberikan bantuan membangun rumah mereka. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi para pengungsi korban banjir di Jombang, Jawa Timur. Ya, warga pengungsi selama sepekan ini pun antusias menyambut dan menerima bantuan Risma. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi ratusan pengungsi korban banjir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Setibanya di lokasi pengungsian di Dusun Kalipuro, Risma langsung mengecek stok bantuan untuk warga. Sebelum membagikan bantuan, Risma menyempatkan berbincang dengan salah satu korban banjir. Sampai segini, Bu. Sampai segini, Bu. Yang tempat depan saya. Nah, yang ke arah sana sampai. Sudah. Pada saat pembagian bantuan, warga yang mengetahuinya langsung menghubungi Risma, namun tetap dibatasi dan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Bantuan yang diberikan tak lain berupa paket makanan untuk anak-anak serta kasur dan selimut bagi para pengungsi. Masalah sembako saya rasa sudah cukup, artinya sudah banyak yang diberikan ke rumah-rumah. Kemudian dari tim kesehatan, alhamdulillah kita dibantu dari UNER, dokter kedokteran dari UNER, Puskesmas, juga dari organisasi, artinya dari Muhammadiyah, juga dari Lazis,
Ini juga memberikan kesehatan sampai kepada dokter hewan. Ini banyak bantuannya untuk pada masyarakat yang dampak banjir itu, jadi pemeriksaan maupun sampai makanan, pakan, obat-obatan, cuma untuk hewan pun juga alhamdulillah. Banjir telah merendam ribuan rumah warga di 5 desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur sejak tanggal 5 Februari lalu. Banjir terparah terjadi di Desa Bandar Kedung Mulyo dengan ketinggian mencapai 2 meter. Hingga kini, 732 warga masih bertahan di pengungsian. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus Ainis melaporkan. Petugas gabungan Polresta Padang bubar paksa pengunjung kafe karena langgar protokol kesehatan. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Ayu Pagi.